Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema, adakah lalat dan kupu-kupu di komunitas kita? Saudara-saudari, ada 2 ekor binatang, lalat dan kupu-kupu yang sedang dalam perjalanan mencari makan. Dalam perjalanan mereka berjumpa dan terjadilah dialog di antara mereka berdua. Kupu-kupu bertanya kepada lalat, "Hai lalat, engkau mau terbang kemana?" Lalat menjawab, "Aku sedang mencari tempat di mana aku bisa menemukan makananku." Kupu-kupu bertanya lagi, "Biasanya kamu mencari makan di mana?" Lalat pun menjawab, "Biasanya aku mencarinya di tempat pembuangan sampah yang terdapat banyak jenis makanan." Kupu-kupu kaget. "Loh, memangnya kamu tidak takut tubuhmu akan terkena penyakit? Sebab di tempat sampah banyak sekali kuman penyakit." Lalat menjawab dengan sombongnya, "Hai kupu-kupu, kamu jangan sok bersih. Aku sudah terbiasa dengan makanan yang mengandung kuman dan penyakit. Karena tubuhku sudah biasa dengan makanan jenis itu." Lalat kemudian bertanya, "Memangnya kamu mau mencari makan di mana?" Kupu-kupu menjawab, "Aku sedang mencari bunga warna-warni yang di dalamnya ada banyak makanan yang sangat kusuka." Lalat mengajak kupu-kupu, "Kalau begitu, hari ini kamu ikut aku saja makan bareng dengan menu makananku." Kupu-kupu pun menolak, "Oh maaf, aku tidak terbiasa dengan makanan yang kotor dan banyak penyakit. Lagi pula aku khawatir tubuhku akan sakit oleh makanan yang kotor itu." Kupu-kupu menjawab lagi, "Kalau begitu, baiklah, kita berpisah di sini saja." Dan kupu-kupu pun terbang tinggi meninggalkan lalat. Saudara-saudari yang terkasih, ilustrasi di atas bisa kita andaikan lalat yang suka hidup di lingkungan yang tidak sehat, maka bisa saja kita umpamakan dalam kehidupan siapa saja yang kerap berucap dengan kata-kata yang tidak baik, bahkan pikirannya penuh dengan pikiran yang kotor dan sia-sia. Berbeda dengan kupu-kupu yang suka akan bau harum, keindahan bunga yang dapat menyehatkan tubuh. Kemudian, apa hubungan kisah di atas dengan tema adakah lalat dan kupu-kupu dalam sebuah komunitas kita? Jawabannya mungkin saja. Di dalam sebuah lingkungan atau komunitas di mana kita berada, dan kita akan menjumpai orang berciri-ciri seperti kupu-kupu dan juga berciri seperti lalat. Saudara-saudari, kedua tipe ini nampaknya punya tujuan yang sama, namun sesungguhnya sangat berbeda dalam pelaksanaannya. Yang membedakan keduanya adalah kupu-kupu punya misi yang konstruktif, yaitu membangun, karena makanan yang dikonsumsi jenis makanan sehat. Sedangkan lalat punya misi yang destruktif atau merusak, karena makanan yang dikonsumsi adalah jenis yang tidak sehat dan beresiko menularkan penyakit. Saudara-saudari, di dalam kitab Keluaran kita diingatkan agar kita hidup selaras dan hidup bersama sebagai umat Allah sesuai yang tercatat dalam kitab Keluaran bab 23 ayat 1. Bunyinya sebagai berikut. "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar." Begitupun Santo Paulus penulis untuk umat di Efesus. Efesus bab 4 ayat 29. Bunyinya sebagai berikut. "Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sahabat-sahabatku yang kukasihi, jika kita amati pada Efesus, ada 3 makna yang bisa menjadi pesan untuk kita, yaitu 1, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sahabat, kita diminta agar jangan sembarang bicara yang kotor, apalagi ucapan itu akan menyakiti dan melukai orang lain. Kedua, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Kita juga diminta untuk bertutur kata baik dan kata yang membangun untuk kebersamaan. Ketiga, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya percaya dengan demikian mereka yang mendengar pasti akan mengalami sukacita dan akan tertanam di hatinya. Saudara-saudari, pesan di atas mengingatkan kepada kita semua agar komunitas yang sudah kita bangun bersama jangan sampai merusak tatanan yang sudah baik hanya dengan kata-kata yang berunsur destruktif. Mari kita bersama-sama membangun dengan misi yang serupa, yaitu selalu bertutur kata yang baik sambil bergerak maju dengan bergandengan tangan bersama-sama. Saudara-saudari, akhirnya semua kembali pada sikap dan tindakan kita masing-masing. Apakah kita mau menjadi kupu-kupu yang mencari bunga atau lalat yang mencari sisa makanan di tempat kotor? Mari sahabat-sahabatku yang terkasih, sudah selayaknya kita yang berada di komunitas yang berlandaskan kasih Allah kita terus bersama bergandengan tangan dengan berperilaku seperti kupu-kupu. Demikianlah saudara-saudari, renungan hari ini semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.